Bocor, ini pemain naturalisasi yang dipanggil STY untuk melawan Irak. Sempat dipanggil Shin Tae-yong, pemain ini gagal bela timnas. Tegas, STY benci pemain telat, siap diberi hukuman berat. Bima Sakti adakan TC darurat timnas U17. Pora tersebut menjadi bagian juga mereka sebagai bangsa kita yang bisa mengibarkan merah putih. Bocor, ini pemain naturalisasi yang dipanggil STY untuk lawan Irak. Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat di ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ronde ini, skuad Garuda akan bergabung di grup F bersama dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Untuk laga perdana sendiri, Timnas Indonesia akan melawan Irak di International Stadium Basra pada tanggal 16 November 2023. Laga ini tidak akan mudah bagi Timnas Indonesia mengingat peringkat FIFA dari dua negara ini bagaikan langit dan bumi. Irak masuk 100 besar ranking FIFA dengan menghuni posisi ke-69, sedangkan Timnas Indonesia berada di urutan ke-145. Mengetahui laga ini akan sangat berat, Shin Tae-yong berencana untuk memanggil sejumlah pemain naturalisasi dalam laga nanti. Para pemain naturalisasi tersebut akan merata ke semua lini kecuali penjaga gawang. Untuk penjaga gawang sendiri, Shin Tae-yong masih akan memberikan kepercayaan kepada kiper lokal, mengingat baik Nadeo Argawinata maupun Hernando Ari cukup bisa diandalkan di bawah mister gawang Indonesia. Selanjutnya untuk posisi back, skuad Garuda akan kembali kedatangan pemain naturalisasi yakni Nathan Joaon, Ryan Flamengo, Joy Izes, dan Kevin Dix. Keempat pemain ini nantinya akan melengkapi back naturalisasi Timnas Indonesia yang sudah lebih dulu dinaturalisasi. Seperti diketahui bersama, sebelumnya sudah ada Sandy Walsh, Shane Patinama, Elkan Beget, dan Jordi Eman. Kehadiran Nathan Joaon akan semakin mengsolidkan lini pertahanan dari skuad Garuda. Irak dipastikan akan kesulitan untuk menembus lini pertahanan dari Timnas Indonesia. Jika begitu adanya, maka gawang Indonesia tidak akan bisa dibobol oleh Irak. Beranjak ke lini tengah, Shin Tae-yong masih akan memainkan pemain naturalisasi agar kedalaman skuad benar-benar terjaga. STY akan kembali memainkan Mark Locke sebagai jangkar. Sandy Walsh nampaknya juga akan kembali digeser setelah seiring dengan banyaknya back yang berdatangan. Sedangkan Ever Jenner dirasa akan menjadi pelengkap dua pemain tadi di lini tengah. Hal ini dikarenakan karena ia akan fit kembali di bulan November setelah absen cedera di ronde pertama lalu. Jika komposisi pemain tengahnya seperti ini, maka suplai bola ke lini depan dipastikan aman terkendali. Sedangkan untuk lini depan sendiri, Shin Tae-yong juga akan mengandalkan pemain naturalisasi yakni Rafael Struijk yang ditopang oleh pemain lokal Ramadan Sananta. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga ingin segera menyelesaikan naturalisasi dari Ilyas Al-Hafd untuk melengkapi lini depan dengan trio mematikan. Nah, itulah sedikit bocoran pemain naturalisasi yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong saat melawan Irak nanti. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu setuju dengan rencana Shin Tae-yong memanggil banyak pemain naturalisasi? Dan apakah kehadiran mereka akan membuat Timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak dengan mudah? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Sempat dipanggil Shin Tae-yong, pemain ini gagal bela timnas. Baru-baru ini Rio Fahmi mengakui bahwa dirinya sempat dipanggil oleh Shin Tae-yong memperkuat Timnas Indonesia Senior untuk ronde pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi pada saat itu ia tidak bisa bergabung karena alasan cedera yang sedang ia derita. Sebenarnya kemarin itu saya juga dipanggil ke Timnas oleh Shin Tae-yong, namun sayangnya pada saat itu saya masih dalam tahap pemulihan cedera. Pada akhirnya staf Timnas menyuruh saya untuk beristirahat saja dulu, ujar pemain bernama lengkap Ilham Rio Fahmi tersebut. Kendati tidak diperkuat oleh bek Persija Jakarta tersebut, Timnas Indonesia tetap bisa menang mudah saat melawan Brunei Darussalam di tanggal 12 dan 17 Oktober 2023 lalu. Skuad Garuda diketahui sukses menang dengan agregat telak 12-0. Dalam hal ini, Rio Fahmi juga berharap bisa mendapatkan panggilan kembali untuk memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Irak nanti. Pemain berusia 22 tahun tersebut berharap bisa segera debut di Timnas Indonesia Senior, mengingat dua rekannya yakni Hoki Caraka dan Arkan Fikri sudah resmi debut di laga sebelumnya. Kalau menurutmu, apakah Ilham Rio Fahmi akan dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong? Dan apakah ia akan segera debut di Timnas Indonesia Senior seperti halnya Hoki Caraka dan Arkan Fikri? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya.
Tegas, STY benci pemain telat, siap diberi hukuman berat. Shin Tae-yong selama ini dikenal sebagai pelatih yang cukup disiplin, terkhusus dalam hal waktu. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sangat tidak suka bila ada pemainnya yang telah datang dalam sesi latihan. Jika sebelumnya hanya diberikan sebatas peringatan saja, kini Shin Tae-yong memilih untuk memberikan hukuman kepada para pemain yang tidak bisa disiplin soal waktu. Saya ingin para pemain benar-benar bisa disiplin waktu. Untuk mewujudkan hal itu, saya akan berikan hukuman kepada mereka yang telat, ujar Shin Tae-yong. Lalu hukuman apakah yang akan diberikan oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut? Shin Tae-yong dalam hal ini tidak menjelaskan secara detail, akan tetapi salah satu pemain timnas Indonesia U19 pernah menceritakan hal ini. Sadam Ghaffar menyebutkan bahwa para pemain yang telat akan dikenai denda dalam bentuk nominal uang. Besaran nominalnya itu tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan oleh para pemain. Ia menyebutkan bahwa saat tahun 2021 lalu Shin Tae-yong mengenakan denda senilai 1 juta rupiah jika ada yang telah datang saat sesi latihan. Sedangkan untuk pertemuan lain dendanya hanya 300.000 saja. Lalu bagaimana tanggapanmu dengan kebijakan hukuman denda berupa uang yang diberlakukan oleh Shin Tae-yong terhadap pemain yang telat? Apakah hal itu akan bisa membuat pemain timnas Indonesia menjadi lebih disiplin waktu? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Bima Sakti adakan TC darurat Timnas U17. Training Center Timnas Indonesia U17 di Jerman sudah resmi berakhir sejak tanggal 21 Oktober 2023 lalu. Bahkan skuad Garuda pun sudah tiba di Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2023. Kendati agenda pemusatan latihan di luar negeri sudah kelar, namun nyatanya Bima Sakti belum membolehkan para pemain Timnas Indonesia U17 untuk bersantai. Pelatih asal Banjarmasin tersebut rencananya masih akan mengadakan training center darurat di Indonesia. Hal ini bertujuan agar timnas Indonesia nanti bisa benar-benar siap menghadapi Piala Dunia U17. Kepastian terhadap training center lanjutan di Indonesia sudah diasah oleh PSSI selaku induk sepak bola di Indonesia. Timnas Indonesia U17 saat ini sudah kembali ke tanah air. Bima Sakti nantinya masih akan memberikan training tambahan jelang Piala Dunia U17, ungkap PSSI dalam laman resminya. Bima Sakti dalam hal ini akan menggelar training center di Jakarta sampai dengan awal bulan November tahun 2023. Baru setelah itu akan berangkat ke Surabaya untuk ajang Piala Dunia U17. Kalau menurutmu, apakah timnas Indonesia saat ini memang masih membutuhkan latihan tambahan jelang Piala Dunia U17 nanti? Dan apakah usaha yang dilakukan oleh PSSI akan membuat skuad Garuda Muda bisa tampil maksimal di turnamen kelompok umur tersebut? Silahkan komen-komen di bawah ya guys.